Sobat BIPA, berjumpa lagi di Si Baba, Siniar Balai Bahasa UPI. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Vira. Hari ini kita akan berbagi cerita mengenai pengalaman magang di Balai Bahasa UPI, khususnya di bidang BIPA. Dan hari ini aku ditemani oleh dua orang teman kami dari Balai Bahasa UPI. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut pembicaraannya. Oke. Saya dulu ya. Boleh. Halo teman-teman. Aduh, Boleh. sakit hati nih. Oke. Nama saya Hafiz ya. Nama lengkap saya Ibnu Hafiz Kamil. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Hafiz. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, aku Aksal. Nama lengkapnya Muhammad Aksal Aziz. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021. Salam kenal semua. Yeay. Salam kenal. Salam kenal. Sama-sama ada Hafiz ya namanya. Oh, bukan Dia ya? Aziz ya Hafiz. Aziz ini Hafiz beda. Secara pendengaran beda mungkin ya. mirip ya. Tapi selama kita di balai juga kita katanya mirip. Iya. Emang mirip guys? Coba teman-teman Oh, bisa iya. jawab Coba di bawah. komen ya. Apakah mirip? Seperti adik kakak sih emang terlihat ya. Waduh. Oke, pembicaraan kita pada hari ini mengangkat tema mengenai magang di Balai Bahasa UPI. Yeay. Nah, mungkin bisa cerita sedikit kali ya, mengapa pada akhirnya kalian berdua tertarik gitu magang di Balai Bahasa UPI, khususnya di bidang BIPA. Mungkin boleh dari Aksal dulu kali ya. Oke, kalau aku dari aku sendiri magang BIPA itu unik karena BIPA itu kan biasanya dari jurusan Bahasa Indonesia ya. Iya. Ya. Dan kebetulan aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Awalnya tuh sering scroll di IG tuh, kalau kalian tahu ada orang bule yang bisa bahasa Indonesia ataupun ada orang-orang yang ngajarin bahasa Indonesia ke orang-orang di luar negeri gitu. Terus sempat tertarik tuh, kayak oh ternyata bisa ya, dan ada peminatnya bahasa Indonesia itu di luar sana. Jadi mau coba deh kita magang di Balai Bahasa waktu itu dan milih divisi BIPA gitu. Karena unik aja gitu BIPA menurutku. Oke, terima kasih Aksal. Mungkin kalau dari Hafiz sendiri nih, bagaimana sih? Oke, kalau saya sih awalnya dari ada mata kuliah ya dari prodi itu pengantar BIPA ya. Oh, Tuntutan mata kuliah ya? Iya, jadi saya juga tertarik dan benar ya unik gitu tuh pengantar BIPA. Jadi gimana caranya kita mengajari bahasa Indonesia kepada orang asing gitu ya. Kan biasanya kita dari kecil tuh belajar bahasa Inggris kan bahasa asing ya. Iya. Iya, Jadi betul. ini kebalikannya posisinya gitu. Dan saya penasaran. Dan juga benar ya yang Aksel bilang di TikTok itu banyak bermunculan Betul. orang-orang asing bisa berbahasa Indonesia dengan sangat lancar. Dan saya melihat video itu merasa bangga gitu. Betul. Iya bangga karena mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kebanggaan kita. Dan saya ingin menjadi seseorang yang bisa mengajari bahasa Indonesia bagi orang-orang asing tersebut. Gitu. Oke, wow, sangat bagus sekali gitu ya, motivasi mereka dan juga tujuan mereka untuk magang di BIPA ini. Oke, mungkin dari kapan kalau boleh tahu kalian magang di BIPA dan berapa lama sih kalian magang di Balai Bahasa UPI ini? Oke. Silakan. Untuk secara ofisial itu kita mulai di tanggal 1 Februari. Nah, 1 Februari 2025 di minggu pertama kita perkenalan dulu nih, dipandu sama staf-staf balai. Ada Pak Nunun, ada Pak Agus, ada Pak Dadang. Itu kita dipandu di minggu pertama untuk orientasi, kayak perkenalan di balai itu ada divisi apa aja sih, karena kalau dulu kita ya sebelum magang tahu Balai Bahasa tuh cuman untuk peteso. Iya, cuma Iya, untuk betul. tes, Untuk untuk peteso aja tes. kan. Iya. Terus ternyata ada BIPA, ada ngajar. Terus kita dikenalin tuh sama staf balai untuk kayak divisinya apa aja, Tugasnya gitu ya. fasilitasnya gitu-gitu. Dan udah sih di minggu pertama, minggu kedua udah mulai intensif untuk mulai mengerjakan tugasnya masing-masing di divisinya gitu. Kalau dari Hafiz gimana Hafiz? Dan kalau dari saya juga di pertengahan Februari itu ada
eh, teman-teman lagi ya, teman-teman magang dari program studi ya. Jadi kita ada berbagai macam jalur supaya bisa magang di divisi BIPA di Balai Bahasa gitu. Dan juga ya sampai sekarang kita masih terus ini ya berprogres mengerjakan program kerja masing-masing, dan yang pasti kita kerjasama di sana, dan kita akan magang ini 3 sampai 4 bulan di Balai Bahasa. Magang BIPA ini. Oke, cukup lama ya sebenarnya 3 sampai 4 bulan gitu. Iya. Nah, tadi kan juga sudah disinggung gitu ya mengenai ada tugas ataupun ya tugas-tugas di BIPA ini gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu ya, seperti apa sih alur atau struktur kerja magang di Balai Bahasa UPI? Mungkin seperti rutinitas di harian atau mingguan gitu ketika magang di bidang BIPA ini. Oke, jadi kita sebenarnya ada 2 tugas pokok ya. Jadi yang pertama ada asistensi. Ya, jadi kita menjadi asisten bagi guru BIPA dan melihat langsung, terjun langsung memperhatikan bagaimana dinamika pengajaran pada BIPA gitu. Dan juga yang kedua kita menjadi tutor. Tutor tuh menjadi teman berbicara bagi si siswa asing tersebut. Dan di luar itu kita juga masih ada program kerja lain yang itu tuh kita dibagi rata, dan dibagi juga penanggung jawabnya setiap program kerja gitu. Oke, mungkin dari Aksal sendiri bagaimana? Mungkin yang habis jawab tadi tuh udah semua ya untuk di BIPA. Tapi karena di magang Balai Bahasa itu kan divisinya ada banyak ya. Jadi mungkin dari kita kan karena kita divisi BIPA. Nah, Dan untuk teman-teman yang lain di divisi lain itu juga mereka ada pekerjaan yang kurang lebih sama kayak kita. Misalnya untuk divisi bahasa Inggris gitu ya. Mereka juga ada mengajar, mereka juga ada les privat ya, tutor gitu. Iya. Ada juga dari teman-teman yang sosial media, yang ngurus Instagram gitu-gitu. Dan untuk BIPA sendiri kalau kita kan ada tuh contohnya inilah ya, podcast. Kita bikin gitu. Terus ada juga kita bikin konten kayak di Instagram Balai Bahasa. Jangan lupa follow teman-teman Instagram Balai Bahasa kalau mau tahu gimana sih cara bule belajar bahasa Indonesia gitu. Terus apa aja pengalaman bule ini ketika belajar bahasa Indonesia di Balai Bahasa. Nah, Salah satunya yang udah upload mungkin ada konten Afgan ya. Itu unik banget. Dia belajar bahasa Indonesia itu untuk pasangannya. iya, jodoh. Wow, Bayangin. menarik ya motivasinya. Gitu. Iya. Nah, ada juga tapi setelah dia lama di Indonesia, pasangannya bukan motivasinya lagi. Aduh. Tahu nggak apa motivasinya? Apa? Coba cek di Instagramnya. Teman-teman harus cek ya langsung ke IG Balai Bahasa UPI. Pokoknya mah yang viewsnya paling banyak gitu. Asik. Iya, yang viewsnya paling banyak udah ada, yang paling baru kemarin baru upload. Wah, ada lagi teman-teman. Oke. Apa tuh? Itu tuh siapa ya? Malika Emilia Emilia dari Jerman. dari Jerman. Wow, mungkin teman-teman kalau mau tahu kontennya bisa langsung ke IG Balai Bahasa UPI kali Iklan ya. dikit lah ya. Iya. Jangan lupa di follow guys. Nah, follow ya. Oke, tadi kan ada tugas dan yang tadi disebutkan gitu ya, asistensi, tutor. Mungkin aku pengen tahu nih dari masing-masing kalian tuh punya tugas utama atau lagi mengemban amanah apa sih dari magang di BIPA ini? Nah, Oke, silakan. Oke, dari aku dulu aja nih. Iya, dari POV kamu dulu. Oke, kebetulan kan di magang BIPA ini saya diamanahi sama Pak Zuki, koordinator kita Pak Zuki, sebagai ketua koordinator khusus anak-anak BIPA yang magang. Dan untuk tugasku sendiri mungkin yang paling utama itu kita ngetutor ya, sebagai anak magang kita ngetutorin, ngobrol dengan siswa BIPA untuk mereka berlatih berbicara, untuk itu yang sehari-hari ataupun untuk yang formal-formal itu kan kita mengobrol dengan mereka gitu. Lalu yang kedua mungkin ya mengatur kegiatan kita apa aja nih yang harus kita bagi. Pertama mungkin kita harus kita minggu ini bikin konten, minggu selanjutnya bikin podcast, minggu selanjutnya
kita persiapin kayak kemarin kita survei untuk workshop dengan siswa-siswa BIPA gitu. Dan udah sih, mungkin Hafiz mau nambahin tugasnya? Oke, kalau dari aku sebenarnya banyak ya di luar itu kita banyak, masing-masing dari kita banyak, dan aku diamanahi sebagai penanggung jawab pembuatan konten video testimoni. Ya. Wow. Itu video pertama yang Afgan. Nah, itu aku salah satu penanggung jawabnya. Sukses besar ya. Ya, alhamdulillah. Puji banyak. Dan saya di sana tidak sendiri, yang jadi penanggung jawab ada Kak Fandi dan lain-lain teman-teman yang ikut serta meramaikan dan ikut serta dalam membuat ide konten tersebut, dan itu luar biasa, sangat membantu, sangat suportif sekali, luar biasa. Sangat produktif ya kalau dilihat-lihat dari ya. Shout out juga buat yang di belakang layar, ada Ken, teman magang kita yang mempersiapkan podcast ini. Asik. Keren banget. Ada juga Justin. Asik. Yang mempersiapkan podcast ini dari kemarin. Kalian luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali yang support dan juga mendukung podcast kita hari ini. Tanpa adanya mereka mungkin tidak jalan podcast ini. Oke, nah kan tadi ada nih ya tutor gitu langsung dengan pembelajar BIPA atau pembelajar asing. Mungkin adakah sedikit pengalaman unik gitu ketika tutor ataupun berbicara langsung dengan mereka gitu? Mungkin dari Hafiz? Oke, ini pengalaman unik saya ya. Jadi pertama kali saya tutor itu dengan siswa yang masih awam sekali bahasa Indonesia, masih sangat newbie sekali gitu, dan dia kesulitan juga dalam menggunakan bahasa Inggris. Kan saya juga bisa bahasa Inggris ya, jadi komunikasi itu agak sulit. Sombong ya, bisa sombong. Nggak gitu. Saya nggak mau bicara, little aja lah. Iya. Masalahnya dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Wah, ini tantangan nih, challenge tersendiri. Jadi ya saya bisa survive gitu, memberikan kosakata baru. Kosakata terlalu besar ya, kota. Belibet iya. Emang kadang lidah sama otak gak sinkron ya. Oke. Jadi ya ada challenge tersendiri, dan alhamdulillahnya challenge-nya berhasil. Dan siswanya ya dia bisa mengerti bahasa Indonesia yang saya sampaikan. Begitu. Mungkin tambahan sedikit ya, itu kasihan yang di belakang lihat kamera katanya. Oh iya. Nama. Dari tim belakang kamera. Maaf ya tim. Kita masih magang ya. Magang, podcaster magang. Iya betul. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Aksal, bagaimana? Apa pertanyaannya tadi? Mungkin cerita unik gitu, pengalaman unik. Oh iya. Cerita unik ketika lagi tutor mungkin ya. Iya. Mungkin yang paling menarik itu ketika kita sudah punya tema yang sama, bukan tema ya, apa ya? Kesukaan yang sama dengan siswa MIPA. Contohnya salah satu siswa yang pernah aku tutorin itu sangat suka dengan politik. Nah, kebetulan jadi ketika dia berbicara tentang politik, aku juga suka dengan politik, gitu, berbahas dengan keadaan-keadaan yang ada sekarang gitu. Nah, itu ngobrolnya seru walaupun dia masih terbata-bata bahasa Indonesianya, tapi nyambung aja gitu ya. Mengalir. Saking serunya gitu, semuanya dibahas gitu. Dan unik juga kalau ternyata orang asing atau bule gitu ya, pembelajar, dia sangat melek terhadap politik Indonesia gitu. Mereka ngikutin banget ternyata, mulai dari yang terjadi akhir-akhir ini ataupun sejarah-sejarah, mereka benar-benar ngikutin banget gitu. Benar. Itu nggak expect aja sih ternyata politik Indonesia itu juga dilirik sama orang di luar gitu. Iya. Kalau kamu tadi politik ya, kalau aku udah senang banget ada siswa BIPA yang satu genre dengan aku, kesukaannya itu game. Gamer banget. Ngomonginnya gaming terus. Iya, gaming terus itu. Apalagi orang Korea tuh mereka paling suka game Tekken 8 itu mereka sangat suka. Dan aku juga kebetulan suka, jadi pembicaranya mengalir gitu ya. Satu genre soalnya. Pernah main bareng, benar. Sering pasti ya. Oh ya begitulah. Tapi di Indonesia kan jarang ya yang main Tekken. Iya, jarang benar. Karena lebih seringnya di sini Mobile Legends, MOBA yang pakai HP. Ya, yang pakai HP betul.
Oke, ternyata pengalaman uniknya ada aja gitu ya ketika berbicara langsung atau tutor langsung dengan pembelajar asing. Oke, mungkin ketika asistensi, apakah ada metode ataupun cara pengajaran ataupun materi gitu yang kalian amati sehingga merasa tertarik gitu kepada materi atau pengajaran yang diajarkan oleh pembelajar atau guru-guru dari BIPA ini? Oke, ini menarik banget nih. Oke, Sal, silakan jawab. Oh, kalau ini ya. Iya, saya mikir-mikir. Menarik. Oke, kalau waktu itu ketika asistensi ya diminta sama guru yang sudah mengajar di balai, itu kemarin diminta untuk membantu conversation, di mana conversation itu percakapan dengan siswa BIPA ketika di kelas gitu. Misalnya gurunya sedang mengajarkan apa, di buku tuh ada suatu dialog, dan kita diminta menjadi salah satunya dan kita ngobrol sama siswa BIPA-nya untuk latihan gitu. Praktek ya, menjadi teman betul. praktiknya ya. Atau kadang siswanya yang wawancara kita. Jadi siswanya nanya hobi kamu apa, terus kamu di UPI itu mahasiswa jurusan apa gitu, hobi kalau akhir pekan itu sukanya ngapain. Nah itu interview kadang kita di interview sama siswanya Ketika di kelas sebagai bahan latihan gitu. Oke, supaya mereka juga lancar kali ya. Dan mungkin berkenalan juga kali ya dengan Aksal. Jadi bahkan setelah di kelas kita masih mau ngobrol gitu di luar kelas. Kadang kita ngobrol di balai bahasanya gitu, ngobrolin tentang di Indonesia tuh suka makannya apa gitu. Kayak mereka nih tinggal di UPI setelah sekian bulan, itu apa yang unik gitu. Kadang suka lucu aja dengar cerita mereka gitu. Ada satu yang bilang ketika bulan puasa itu kemarin ya gak ada yang jualan, jadi susah cari makan. Culture shock ya. Banyak banget mereka di sini. Terus ada banyak sekali motor gitu. Mereka juga kayak ada yang baru pertama kali naik motor juga gitu. Ketika mereka naik Gojek itu lucu banget sih. Benar. Pengalaman yang mungkin mereka nggak dapat kali ya di negara mereka. Oke, mungkin kalau dari Hafiz bagaimana? Oke, kalau dari pengalaman aku selama asistensi itu paling seru kalau kita pemagang itu terlibat ya dalam pembuatan media, dalam pembelajaran gitu, kita terlibat itu sangat menyenangkan sekali. Dan benar ya kata Aksal, kita biasanya di akhir pembelajaran itu si siswa asingnya suka ngobrol dengan kita, mungkin ya nggak banyak tapi ya sharing sedikit-sedikit gitu. Dan ya saat membuat media ajar saya paling ingat untuk siswa BIPA 4 ya, itu kelas berbicara. Jadi saya disuruh oleh guru, saya membuat 3 kata ya, untuk bisa dideskripsikan oleh si siswanya. Misal saya kasih kata parfum. Nah, jadi si siswa itu harus bisa menjelaskan parfum itu apa, mendeskripsikannya secara lisan di hadapan siswa-siswa lain. Gitu. Dan itu sangat mengasyikkan. Menarik ya. Dan juga mungkin bisa membuat mereka memperbanyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Benar sekali. Oke. Nah, mungkin dari balik lagi ke tugas atau proyek kalian gitu ya sebagai pemagang di BIPA ini, ada nggak sih proyek atau magang yang paling berkesan gitu di kalian selama kalian menjalani magang di BIPA ini? Kayak misalkan seperti membuat podcast ataupun hal lainnya gitu. Kalau dari aku sendiri yang paling menarik ya, yang paling seru itu bikin konten. Asik. Itu kalau anak konten ya. Itu konten banget, konten kreator banget ya. Enggak. Ya, yang paling seru itu emang bikin konten ya. Kita bisa explore benar-benar apa yang mau kita perlihatkan ke dunia luar tentang BIPA gitu. Karena aku sendiri pun sangat tertarik ketika tahu BIPA itu ada 7 tingkatan. Kalau di balai bahasa kan ada BIPA 1 sampai 7 gitu. BIPA 1, BIPA 2 sampai ke BIPA 7 itu mereka berbeda-beda levelnya. Tapi ada juga yang kadang mereka udah fasih berbicara tapi kadang masih suka kebalik-kebalik gitu, dan mereka masih tetap pengen belajar gitu. Apalagi juga ada salah satu siswa kita yang semangat banget selalu pengen bikin konten gitu.
Dan kadang kita tuh juga seru gitu kalau misalnya talentnya juga suka buat bikin konten gitu. Nah, Itu seru banget, apalagi kita explore ide-ide. Oh, kita yang lagi tren sekarang misal Velocity, bikin Velocity gitu kan. Velocity mendunia gitu ya. Aduh. Oke, mungkin kalau dari Hafiz ada kah yang paling berkesan gitu? Oke, kalau dari aku yang paling baru-baru ini ya. Nah, jadi kedepannya kita akan ada pergelaran teater drama. Oh, betul Wow. banget. Dan ini masuk iklannya. Iya. Bisa. Ini pengalaman yang sangat bagus buat aku karena aku di hari-hari sebelumnya setiap minggu aku menjadi pelatih olah vokal dan olah tubuh siswa BIPA yang akan tampil di teater drama. Gitu. Wow. Ya, dan itu pengalaman yang asyikan dan siswa-siswanya itu mereka sangat support, sangat antusias mereka. Jadi mood saya saat melatih mereka tuh membersamai mereka itu bagus sekali. Gitu. Pengalaman yang saya tidak akan lupakan. Karena mereka juga sangat ingin gitu ya, sangat excited gitu ya, atau tertarik gitu ya dengan teater juga. Benar, Bahkan benar. ketika Hafiz mengajak mereka untuk olah vokal atau olah tubuh itu menjadi mengasyikkan gitu Iya, ya. mengasyikkan. Baik untuk mereka atau untuk Hafiz juga. Benar. Habis si maha asik ya. Makasih. Jadi buat teman-teman yang kepo langsung ke IG Balai Bahasa UPI ya. Iya. Promosi lagi. Karena itu posternya kita udah mulai pre-sale yang pertama ya. Benar, Kita benar. udah mulai dan itu udah banyak yang beli juga. Jangan Betul, sampai betul. kehabisan teman-teman. Karena Kuotanya terbatas kuotanya ya. terbatas untuk Nah. yang pre-sale gitu. Betul, betul. Dan potongan harganya yang paling murah di pre-sale pertama. Iya. Gasken. Semoga aja waktu podcast ini tayang masih pre-sale 1 ya. Jadi teman-teman tidak kehabisan pre-sale 1. Oke. Nah, kan sudah lama juga lumayan ya dari Februari hingga April nih teman-teman magang di BIPA. Nah, aku pengen tahu gimana sih kalian tuh survive atau beradaptasi gitu ketika mengerjakan tugas ataupun magang di BIPA ini. Tuh. Oke. Habis deh Habis. Aduh. Aku bikin habis. Gantian ya. Gantian. Bisa gantian gitu ya. Oke. Boleh mikir dulu nggak? Oke. Aku langsung jawab aja nih. Jadi cara kita survive ya dari berbulan-bulan kita magang. Kalau dari aku pribadi sih kita yang salah satunya dengan bonding dengan sesama pemagang. Betul. Bisa dari yang BIPA, bisa dari divisi lain, tapi yang paling dekat tuh yang satu divisi. Itu Ya. memang harus kita dekat dan juga kita harus bonding dengan atasan, guru-guru BIPA-nya gitu. Dan mereka ternyata sangat support, sangat antusias untuk membantu kita gitu. Betul. Itu sangat bagus sekali pengalamannya. Dan juga salah satu cara survive-nya kita ya manajemen waktu. Betul. Oke. Jadi manajemen waktu itu sebenarnya masing-masing karena masing-masing dari pemagang BIPA punya kesibukan masing-masing dan kita harus mengaturnya sebaik mungkin. Dan salah satu yang bikin kita mudah atau betah dari segala macam manajemen waktu yang harus kita lakukan yaitu perizinan yang mudah kepada atasan. Betul. Hmm. Dan alhamdulillahnya ya kita memiliki koordinator BIPA yang sangat luar biasa. Shout out untuk Pak Zuki. Terima kasih Pak Zuki. Terima kasih Bapak. Karena dengan ini kita banyak belajar gitu. Ternyata manajemen waktu, kedisiplinan Betul. itu sangat mempengaruhi kualitas pekerjaan kita gitu. Betul. Jadi kita semua walaupun kerjaan kita banyak, Hmm. tapi selama kita bisa memanage waktu, misal pagi harus ini, siang ngerjain ini, besok ada ini apa-apa dan terencana, itu tuh semuanya jadi mudah. Apalagi dikerjainnya bareng-bareng gitu. Betul. Betul. Saling bekerja sama. Betul. Berarti tidak hanya menciptakan lingkungan sendiri Betul. gitu ya, tapi lingkungan yang sudah ada pun bisa membantu kita dengan Betul. lebih baik gitu. Iya. Oh iya, saya jadi ingat nih mau sharing-sharing nih. Kita Boleh. minggu-minggu awal tuh kita dihujani oleh banyak sekali proker. Iya, kita dihujani banyak sekali Betul. proker dan kita pun semuanya bersepakat. Pada akhirnya kita memang ada penanggung jawab, tapi kita usahakan semuanya bisa berkontribusi pada proker-proker tersebut. Biar apa? Biar nggak ada yang sakit. Ya salah. Biar Sakit banget itu. Oke.
biar apa? Biar nggak ada yang sakit, biar nggak ada yang amit-amit kena tips. Ya, takutnya gitu. Jadi Karena harus yang sama-sama. habis mention juga tadi bilang magang pemagang itu ada kesibukannya masing-masing. Misal ada aku, terus ada Lutfi, ada Tara yang juga sambil skripsi ya. Kita juga sambil skripsi. Kemarin juga kita pas lagi magang itu juga kita datang ke sempronya Kak Lutfi. Wih. Wow, benar kita. berat ya, berarti ya. Berat, waduh, semester akhir jangan ditanya. Udah terlihat dari mukanya. Oh, jadi kan, oh parah. Enggak, bukan. Parah. Terlihat capeknya. Tapi capek-capek sama dikerjainnya sama kalian-kalian semuanya menjadi Ah, Luar biasa. sangat kekeluargaan ya berarti BIPA ini. Oke. Nah, kalau di Balai Bahasa sendiri pasti fasilitasnya juga memadai gitu ya. Nah, betul. bagaimana sih kalian melihat gitu peran teknologi dalam penggunaan selama mengajarkan BIPA kepada penutur asing gitu? Aku mau jawab. Boleh. Ada satu teknologi yang paling aku suka saat ini, itu vending machine. Vending machine. Itu enak Baru banget ya? makanannya. Dia baru sebulan ya. Tapi itu makanannya enak. Iya. Itu enak banget. Jadi kalau lagi magang nih, terus kita males ke kantin FIP, atau kemana, itu vending machine dapat menyelamatkan hari. Asli, bro. Gila. Sangat membantu berarti ya Sangat vending membantu. machine itu. Dan Kalau enak, itu sih enak. 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 apa yang makanan favorit Axel nih ketika membeli di vending Ini nggak machine? mau nyebut merek nih. Oke. Pokoknya makanannya itu enak-enak. Warna pink. Ya, yang warna pink, makaroni, nah Tadi dia bawa ya. udah habis. Udah habis. Berarti sering membeli ya di vending machine. Nah, enak kan bisa pakai QRIS sekarang. QRIS. QRIS itu sudah cashless. Betul. Ada yang bawa cash? Tidak ada. Tidak ada. Saya QRIS, penganut aliran QRIS. Yes. Oke, kalau untuk pembelajaran dalam Yang di kelas ya? iya, Itu kita paling enak karena ada smart TV kayak gini. Ada smart. Jadi kita kalau mau misalnya pakai PPT atau misalnya mau pakai apa ya istilahnya tuh media berbasis speaker, komputer betul. gitu ya. Yang interaktif kita bisa pakai smart TV yang ada di tiap kelasnya. Itu tuh gampang banget, kita tinggal colok udah langsung ada, nggak perlu repot sampai nyiapin infokus. Biasanya kan layar, apa kabelnya juga wah banyak banget lah, ribet-ribet. Tapi sekarang udah gampang lah di balai gitu. Disediakan Oke. juga ada AC, Nah, ada saya juga lengkap. lengkap banget. Sangat nyaman berarti Nyaman, ya. Kalau dari Hafiz? Oke, kalau dari aku tadi ya AC itu semua kelas tuh punya AC. Nggak ada kelas yang AC-nya mati gitu. Yang penting adem ya. Yang penting adem. Jadi mau ngadem dimanapun semua ruangan bisa gitu. Dan juga tadi yang smart TV, dan untuk media pembelajaran itu biasanya kita pakai yang interaktif untuk siswa BIPA yang masih muda. Misal kita kayak pakai TV dan ada suara musik dan lain Atau kadang kita pakai sebagainya. flashcard. Iya, flashcard gitu. Oke, berarti fasilitasnya sangat memadai dan buat nyaman para pembelajar untuk belajar gitu Betul ya. sekali. Oke, mungkin ada lagi, apakah ada hal yang menurut kalian paling berharga selama kalian dapetin di magang BIPA ini gitu? Selain pengalaman mungkin? Kalau dari aku sendiri mungkin relasi ya. Relasi. Karena BIPA ini